Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 pemrograman fungsional akan mempresentasikan proyek akhir, yaitu REST API AgroSeed, sistem manajemen bibit dan rekomendasi bibit menggunakan Golang dan PostgreSQL. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Adam Saiful Mila dengan NIM akhir 3031 dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Rohmat Hidayat dengan NIM akhir 3016. Saya Gunawan Wicaksono dengan NIM akhir 3033. Saya ada Vakasi Prabasaran dengan akhir 3009. Mungkin langsung saja masuk ke dalam manual book, yaitu manual dari proyek kami yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, untuk eh, pendahuluan di sini kami membuat aplikasi yang bernama GrowSeed, yaitu aplikasi yang berbasis Golang yang memiliki beberapa layanan REST API dengan beberapa fitur, yaitu yang pertama mengelola bibit tanaman yang berisi CRUT, terus yang kedua pengelolaan stok bibit, terus yang ketiga ada rekomendasi bibit berdasarkan jenis tanah, curah hujan, dan luas lahan. Yang keempat ada pengelolaan pengguna seperti user dan autentifikasi. Terus yang kelima ada pembuatan laporan stok masuk dan keluar. Untuk IPA-nya sendiri itu kita menggunakan database PostgreSQL, ada Gorilla MOOC sebagai router, ada JWT untuk autentifikasi, dan Utils untuk fungsi membantu dan logika bisnis. Terus untuk struktur datanya, di sini eh, kami memiliki folder yang bernama GoSeed API yang berisi beberapa file. Yang pertama ada database. File ini berfungsi untuk mengkonfigurasi dan mengkoneksikan database PostgreSQL dalam di dalamnya, yang berfungsi untuk membuka koneksi serta ke database, untuk membuka koneksi ke database. Selanjutnya ada model yang berisi struktur data, logic endpoint API. Terus yang ketiga ada file model yang berisi struktur data database. Terus yang keempat ada routes yang digunakan untuk routing dan middleware. Selanjutnya ada utils yang berfungsi untuk helper dan logika bisnis penerapan FB. Terus ada main Go yang digunakan untuk entry point. Terus ada Go mode yang digunakan untuk modul Go, serta GoSum yang berisi checksum dependensi. Terus lanjut untuk persyaratan persyaratan sistemnya, eh, aplikasi ini harus menggunakan Golang dan sebagai bahasa pemrograman. Terus untuk database-nya sendiri kita menggunakan PostgreSQL. Terus untuk dependensinya, oh, it- menggu- dependensinya kita menggunakan Gorilla MOOCs untuk router HTTP-nya. Terus ada eh, JWT. Terus terus untuk database defaultnya kita menggunakan namanya itu diusahakan bibit DB. Terus untuk usernya itu disesuaikan dengan nama user setiap individu, dan passwordnya untuk disesuaikan dengan password dari masing-masing user. Untuk setupnya, pertama-tama kita melakukan clone repository. Terus yang kedua kita menginstal dependensi dengan Gomod ID. Terus yang ketiga kita setup database-nya. Yang pertama membuat database IPDB yang
eh, yang berisi tabel bibit dengan I- yang berisi ID, nama, kualitas, stok, tanah, curah hujan, terus lanjut. Yang kedua membuat tab- yang kedua ada tabel user. Kita yang berisi ada ID, bibit ID, user ID, type, terus ada jumlah, terus yang eh maaf, yang tabel user itu berisi ID, user, password, dan role. Terus yang untuk tabel stack itu berisi ID, bibit ID, user ID, type, jumlah, dan create. Terus selanjutnya kita jalankan server untuk menjalankannya dengan eh, menjalankan file main.go. Selanjutnya yaitu model kode. Di sini yang pertama itu model database. Model database itu fungsi untuk membuka koneksi ke database PostgreSQL yang digunakan untuk oleh aplikasi di dalam model ini terdapat fungsi connect yang digunakan untuk menginisialisasi koneksi database menggunakan driver PostgreSQL. Lanjutnya ke modul models. Next ke bawah. Selanjutnya ada modul model yang berisi beberapa tabel, yaitu ada bibit, ada user, ada stock history, ada stocking history, terus selanjutnya ada header yang berisi bibit. Eh, di sini ada untuk membuat tabel bibit. Untuk membuat bibitnya itu menambah bibit. Contohnya di sini ada menambah yang berisi nama, kualitas, stok, tanah, dan curah hujan. Terus di sini ada eh, mengambil bibit yang berisi data bibit seperti nama, eh, ke bawah, slash. Data yang berisi ID, nama, sama kualitas dan stok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu yang ada update stok. Jadi di situ di sana ada yang pertama itu di mana menyediakan endpoint kayak pod stock ID, jadi memperbarui stok bibit berdasarkan konsep delta. Jadi nantinya itu klien tidak perlu mengirim nilai stok akhir, jadi menggunakan selisih perubahan stok. Jadi misalnya kayak delta plus 10 sama dengan artinya stok itu bertambah 10. Nah, sedangkan delta minus 10 itu artinya stok itu berkurang 10. Nah, nantinya akan dibaca oleh handlernya. Jadi handler itu akan membaca ID bibit dari URL, nantinya akan masuk ke JSON. Mungkin selanjutnya yang get rekomendasi bibit. Nah, jadi yang get rekomendasi bibit itu yang pertama tuh membantu user untuk memilih bibit yang sesuai dengan kondisi lahannya. Jadi kayak endpoint-nya itu digunakan adalah get rekomendasi dengan parameter tanah, curah, dan luas. Jadi misalnya kayak tanahnya itu lempung, curahnya curah hujannya itu 200 dan luasnya 1,5. Jadi artinya si user itu memasukkan jenis tanah, kondisi curah hujan, dan luas lahan yang dimiliki. Nah, lanjut di autentikasi, register, dan login. Nah, di situ eh kayak jadi Go API-nya itu menerapkan autentikasi user menggunakan JWT. Jadi sistem membagi endpoint menjadi public dan protect. Jadi endpoint publicnya itu pada post register dan post login. Jadi pada register itu si user mengirimkan
username dan password untuk membuat akun baru dan kemudian disimpan ke database pada tabel users. Nah, jadi nanti itu si role-nya akan default sebagai user. Nah, pada proses login, jadi user itu memasukkan username dan passwordnya di backend-nya itu akan memverifikasi apakah user terdaftar dan apakah password yang dimasukkan itu sesuai. Jika valid, maka JWT token itu menggunakan tugas generate token di folder utils. Nah, lanjut di get user enroll. Jadi di sini ada endpoint-nya itu ada get users. Jadi digunakan untuk mengambil daftar pengguna yang ada di sistem. Jadi endpoint-nya itu termasuk protect. Jadi artinya itu tidak bisa diakses tanpa token JWT. Nah, sebelum request, jadi masuk ke handler dulu, nanti middleware out, nanti akan berjalan terlebih dahulu. Nah, nanti middleware itu akan memeriksa apakah header dari authorization itu tersedia, apakah formatnya itu benar atau bearer, dan apakah token itu tersebut validnya. Kalau validasi token dilakukan menggunakan validate token dari folder utils. Nah, untuk yang selanjutnya itu laporan history stock. Nah, di situ ada laporan. Nah, di situ ada laporan itu sama, ada get laporan. Jadi kayak fungsinya itu menampilkan riwayat transaksi stok bibit yang terjadi di sistem. Jadi endpoint-nya itu protected. Jadi sehingga hanya user yang telah login dan memiliki token yang valid. Nah, ketika endpoint itu dipanggil, jadi backend itu menjalankan query database yang menggabungkan atau melakukan join pada tiga tabel yaitu history, bibit, dan users. Jadi tujuannya itu join ini mempermudah laporan dihasilkan tidak hanya berisi ID, tetapi informasi yang ada dalam sistemnya. Terus lanjut ke utils dan functional programming di golangnya. Nah, di dalam utilsnya itu terdapat fungsi-fungsi yaitu contohnya helper word JSON, ada word error, jadi dipakai untuk memastikan format respon API itu konsisten. Jadi eh, ada juga validator validate not empty, jadi untuk memastikan input tidak kosong. Terus ada validate positif, jadi untuk memastikan input angka bernilai positif. Terus ada juga di situ ada map, filter, dan reduce. Nah, jadi fungsi map itu digunakan untuk mengubah data mentah dari database menggunakan JSON. Terus ada filter juga untuk menyaring data tertentu, misalnya hanya masuk, transaksi yang hanya masuk. Terus ada reduce digunakan untuk menghitung nilai akumulasi seperti total masuk. Terus lanjut ke routing dan middleware-nya. Jadi di sini untuk routing dan middleware-nya itu ada berapa? Jadi ya yaitu ada post register, yang di ada register dan post login. Nah, karena endpoint-nya ini membutuhkan untuk membuat akun dan mendapatkan token. Nah, sedangkan endpoint protected-nya itu kayak ada get users, get bibit, get post bibit, put stock ID, ada get rekomendasi, dan get laporan. Nah, untuk yang selanjutnya itu mungkin bisa ke bawah lagi. Nah, di situ terdapat metode-metodenya untuk URL-nya. Jadi kayak post register, nah intinya itu register nanti auth record-nya tidak dan seperti itu sesuai dengan tabelnya. Mungkin itu saja dari eh, saya presentasinya. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya yang selanjutnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada model bibit dengan struktur ID integer yang dimana nanti dikonversikan menjadi JSON, kemudian ada nama string, kualitas string, stok integer, tanah integer, curah hujan integer, treated at time.time, update at time.time, dan di sini function bibitnya itu di clone supaya supaya datanya itu tidak side effect menggunakan immutable dengan isi-isi struktur yang masih sama dengan yang di atas. Kemudian lanjut yang ke stockhistory.go. Di sini ada model stock history dengan struktur ID integer, bibit ID integer, user ID-nya integer, tipenya itu string dan jumlahnya itu integer. Terus ada created at time.time yang dimana nanti dikonversi menjadi JSON semua. Kemudian lanjut ke user.go.
Di sini ada model usernya dengan ID itu integer, username-nya string, password string, role-nya itu string, dan created at time.time itu yang nantinya diubah menjadi ke JSON semua. Untuk yang selanjutnya yaitu ada fb utils go, import error, fmt go set api.model time. Kemudian di sini ada function map. Untuk di sini ada mengenerik function map, filter, dan redas. Untuk function mapnya sendiri itu function map tni rni itu maksudnya tipe elemennya itu inputnya apapun dan r-nya itu outputnya apapun, dan untuk list parameternya itu adalah slash untuk t-nya ini, dan fn-nya adalah fn functionnya adalah untuk fungsi transformasi yang menerima t dan mengembalikan outputnya yaitu r. Kemudian result make r null len list itu untuk membuat slice result kapasitas awalnya itu menggunakan len list dan supaya append-nya itu lebih efisien. Dan yang kemudian ada for leads result seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Kemudian ada function filter dengan t any untuk inputannya itu apapun list t fn function t boolean itu maksudnya fungsi kondisinya kalau itu benar berarti elemennya itu lolos di filter. Kemudian ada for list if fnv itu untuk mengecek kondisi, jika kondisinya itu betul maka akan disimpan, kemudian return result. Dan kemudian itu ada function reduce untuk menggabungkan banyak elemen menjadi satu nilai akhir, dan ada perkondisian ACC v init for leads ACC fin, kemudian return ACC untuk akumulasi awalnya, dan ACC fn ACC, V itu untuk updatean akumulatornya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada function hitung kebutuhan bibit yang dimana itu floatnya itu 64. Jika luasnya itu kurang dari 0 maka akan mengembalikan nilai nolnya atau dianggap itu tidak ada dan menstop rekursinya, dan jika itu nilainya itu ada 0,1 itu mempunyai nilai 5. Jadi jika diinputannya itu seperti 0,2 maka nilainya itu mempunyai nilai 10. Untuk yang selanjutnya yaitu ada function to summary itu untuk mengambil struktur bibitnya tadi yang ada di modelnya dengan mereturn mapnya, yaitu yang diambil itu ada ID, nama, kualitas stoknya, dan itu ada return map string interface supaya value-nya itu bisa untuk tipe apapun, bisa untuk integer maupun string. Untuk yang selanjutnya yaitu ada function to laporan JSON. Untuk to laporan JSON SH model titik stock history itu untuk riwayat stoknya, dan bibit nama dan bibit nama, user nama string itu tambahannya supaya lebih responsifnya, dan dimana nanti mereturn map string interface seperti yang sudah dijelaskan tadi supaya value-nya itu bisa apapun yang diambil, yaitu ada ID, bibit nama, user ID, user nama, tipe, dan jumlahnya. Untuk yang selanjutnya yaitu transformasi user ke JSON menggunakan function to user JSON dengan kodenya yaitu map string interface, return map string interface yang diambil yaitu ID-nya untuk menyiapkan respon user aman, dengan created at itu supaya formatnya lebih rapi lagi, dan kemudian ada validator HOF. Tipe validator functionnya itu bool string. Bool bool itu untuk mengecek valid atau tidaknya, dan stringnya itu untuk menampilkan pesan error.
Dan ada function validate not empty, file name, string validator, return function, bool string, if field. Jika di pengisiannya itu tidak diisi, maka akan mereturn false dengan nama dan format tidak boleh kosong. Dan jika benar, maka akan lanjut. Kemudian jika validate positif, validate positif value integer name string validator, return function, bool string. Jika value-nya itu kurang dari 0, maka akan return false dan akan menampilkan kalimat harus positif. Dan untuk function validate password length, return function bool string. Jika length passwordnya itu kurang dari 3, maka akan menampilkan password minimal 3 karakter. Dan kemudian ada function helpernya. Function helpernya itu function if t ani con bool a b t, if con return A dan return B itu maksudnya untuk mengenerik T-nya agar bisa diubah untuk tipe apapun. Jika kondisinya itu betul, maka akan mereturn data A yang, dan jika salah itu akan mereturn data B. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada function generate token yang digunakan untuk membuat tokennya yang berisikan user ID, integer, username, role string, dan tokennya nanti di JWT new with claim dan diklaim lewat situ JWT sign in method HS256 JWT map claim, dan kemudian mereturn token sign string JWT key jika token sudah berhasil diklaim. Dan yang selanjutnya yaitu ada function validate token yang dimana di sini digunakan untuk memvalidasi token yang sudah di generate tadi dengan token string map string interface error, if oke token method JWT signing method oke. Nah, ini untuk memvalidasinya jika tokennya itu oke, di token method dikali dengan JWT signing method dan memiliki hasil oke, kemudian akan di return nil error news invalid signing methods. Itu jika gagal. Dan jika tidak sama dengan nil, maka akan return nil itu error karena tidak sesuai. Dan jika di klaimnya itu oke, maka sama dengan token claim JWT map claim oke, dan token valid akan return token berhasil di klaim, dan ada return nil error news token invalid. Sudah. Baik, mungkin lanjut di handler. Di sini ada import database SQL, encoding JSON, GoSet API database, kemudian ada GoSet API middleware, GoSet API model, utils, terus ada net HTTP, strcon, sama time, dan GitHub Gorilla Mob buat router. Nah, di sini ada function create bibit. Nah, ini menggunakan per function, dia mengembalikan variabel bibit, diambil dari model bibit. Kemudian jika errornya itu, jika dia menulis JSON codernya itu tidak sama dengan nil, maka dia mengembalikan error invalid body. Kemudian di sini ada validation. Nah, validation ini dia pakai HOF, high order function. Dia ngembaliin sebuah function. Nah, di sini ada util validator. Terus dia juga bisa digunakan menggunakan closure karena util ini dia memanggil util dari validator yang di mana di FP utils ini yang bagian validator ini dia menggunakan HOG. Sebentar. Nah, di sini di validator di sini dia menggunakan HOG mengembalikan fungsi. Nah, kembali lagi ke validation. Nah, ini memvalidasi dari nama bibit, kualitas, jenis tanah, stok, dan curah hujan. Kemudian di for loop, variabelnya tadi, model bibitnya tadi di validation. Jika oke, maka dia utils write error. Errornya itu apa gitu. Tidak sama dengan oke ya, sorry. Kemudian lanjut, kalau dia benar, no time-nya eh, waktu dari membuatnya, maka dimasukin ke dalam database. Jadi insert into bibit. Nah, kemudian next dari
function get bibit ini juga sama pakai pure function. Kemudian di sini dia sama mengquery memanggil dari bibitnya itu di get. Nah, di sini tapi di sini ada variabel listnya itu model bibit. Kemudian di sini ada aktif. Nah, di sini dia ngefilter di util filter. Nah, di sini menggunakan transformasi filter. Nah, di sini juga bisa menggunakan bisa disebut dengan function HOG, HOF atau high order function, juga bisa disebut dengan anonymous function karena di sini ada fungsi yang tidak ada namanya. Nah, di sini ada function bmodels yang ambil model bibit dengan parameter boolean, kemudian nge-return base stoknya itu lebih dari nol. Jadi dia ngefilter stoknya itu yang lebih dari nol buat ditampilin di get bibit ini. Kemudian ada result. Result dia pakai util maps, dia bisa disebut sebagai map apa transformasi map. Kemudian dia di util to Mary. Kemudian ada total. Nah, di sini ada reduce. Sorry, yang map ini dia nampilin buat yang mau ditampilin aja. Di sini kan yang mau ditampilin itu hanya mana tadi ya? Total stok, nama sama kualitas. Nah, buat total itu juga menggunakan transformasi reduce. Dia eh, menotal. Nah, di FP util tadi udah dijelasin sama teman saya. Nah, di sini menggunakan reduce ini dia bakalan nge-total apa akumulator dari nilai yang telah ditambahkan. Kemudian ada function update stock. Nah, ini juga menggunakan pure function. Kemudian eh diupdate jika update-nya itu menggunakan ID yaitu menggunakan strconf. Parameternya itu variabelnya itu body struct. Kemudian delta update stock itu pakai delta, jadi yang dijelaskan di laporan tadi jika dia itu minus maka dia mengurangi stok, jika dia positif dia menambah stok. Nah, dia ditulis di JSON encoder, kemudian bakalan diklaim dari user ID. Nah, di sini dia menggunakan user ID, jadi usernya itu yang update itu bakal ke generate. Jadi ya siapa yang update stok tersebut maka bakal ditampilkan. Nah, di sini juga pakai utils, di sini juga pakai apa? HOF. Kemudian ada function get rekomendasi. Nah, di sini get rekomendasi itu pakai soalnya query-nya itu get-nya dari tanah, kemudian curah sama luas. Kemudian kebutuhan itu di utils. Nah, di sini ada eh pure function hitung kebutuhan bibit luas yang di utils sudah dijelaskan di sini eh dari pure functionnya tadi. Nah, di ini hitung kebutuhan bibit. Nah, di sini menggunakan pure function kebutuhan bibit. Nah, kemudian dia juga menggunakan perhitungan rekursif. Jadi return 5 ditambah hitung kebutuhan bibit ini menggunakan rekursif. Next buat, nah ini variabel bibit model bibitnya bakalan ditambah, diselect menggunakan ID, nama, kualitas, kemudian di join from bibit, kemudian di order by menggunakan curah hujan. Kemudian bakal ada perkondisian jika errornya itu tidak sama dengan nil, utils, write error, kemudian di mapping lagi, dia ditampilin buat tanah, curah hujan, kebutuhan, sama rekomendasi. Next, buat get laporan, dia juga menggunakan pure function. eh Ya sama seperti yang tadi, get laporan itu sama yang kayak get bibit, dia ngeklaim buat laporannya, tapi di sini bedanya itu di database. Nah, di sini, oh sorry, bedanya itu yang pertama di kondisinya itu pakai username. Jadi username yang tadi yang ngisikan stok, nah itu dipanggil lagi di sini. Kemudian di select di database itu berdasarkan SID, SBBit, kemudian bnama, kemudian di join lagi, di joinnya itu di join menggunakan ID user sama ID bibitnya. Kemudian di sini ada, nah nih di sini ada total masuk. Dia menggunakan, oh sorry. Kemudian udah dimasukin. Kemudian ada total masuk. Dia menggunakan function util reduce. Nah, di sini juga menggunakan anonymous function. Bisa disebut pakai HOG juga karena di sini utils. Bisa disebut pakai closer juga karena util ini dia mengembalikan function yang ada ada yang di luar
di luar di luar file tersebut. Kemudian ada user handler. Di sini juga dari register function register ini menggunakan pure function juga. Kemudian ada var model sama kayak post bibit tadi, menggunakan create bibit tadi, sama variabelnya diambil dari model user. Kemudian buat perkondisinya juga sama. Jika JSON-nya itu nil, maka dia invalid body. Kemudian validation di sini juga menggunakan HOF, high order function, mengembalikan fungsi parameter. Kemudian utils-nya ini bisa disebut dengan closure. Dia ngevalidasi username sama password. Kemudian dikembalikan, divalidasi. Di sini kalau dia benar, maka dia ngambil insert into dari username, password, role, sama value-nya. Kemudian ada function login. Sorry, yang di sini nambah ya, insert into buat nambah username, password, role, sama value-nya yang diinputkan oleh pengguna. Kemudian ada function login menggunakan pure function juga. Variabelnya itu login data, strukturnya itu pakai username sama password, dia ngambil dari database. Nah, buat perkondisiannya, errornya nilnya itu sama dengan yang awal-awal. Kemudian variabel user modelnya itu diambil dari database, kemudian diselect buat user sama password yang diambil tadi, kemudian di scan apakah user itu sama atau tidak. Di sini ada perkondisian sama dengan nil, utils writer error user not found, berarti tidak ada atau tidak dimasukin. Login data, password tidak sama dengan user password. Jadi kayak usernya itu tidak memasukkan password atau passwordnya itu tidak sama, maka dia akan nampilin pesan wrong password. Nah, kalau dia util generate tokennya atau tidak valid, nah dia akan valid di generate token. Sorry, invalid di generate token. Nah, di sini utilization kalau dia benar, maka dia akan di map. Nah, map ini fungsinya dari tadi, map itu fungsinya itu memfilter, bukan memfilter sih, menampilkan mana yang ingin ditampilkan atau diambil gitu. Kemudian ada function get user, di sini sama kayak get bibit tadi, dia pakai row sama error, database-nya ngambil dari database. Kemudian buat error nilnya sama kayak yang di atas, util void error jika dia kosong. Kemudian di sini ada variabel user itu berbentuk list model user. Kemudian di perulangan di loop row snack variabelnya model user. Kemudian dikembalikan di perkondisian itu ada jika R-nya itu row scan-nya UID dan URL-nya itu tidak sama atau nil, maka dia bakal nampilin return utils write error. Kemudian kalau dia benar, user di append. Jadi di perulangan kalau dia benar itu ditampilkan semua. Kalau dia error maka dia nampilin pesan error. Nah, di sini ada result utils map. Ini pakai map, pakai pakai transformasi map. Di sini ada map. Kemudian bisa disebut juga closer karena dia mengambil function dari luar. Nah, buat handlernya itu buat outgo ini kayak autentikasi. Jadi siapa aja yang masuk ke dalam aplikasi tersebut. Di sini ada function autentikasi, kemudian outnya itu diambil dari authorization. Kemudian jika out headernya itu kosong, kemudian perfectnya bearer, dia bakalan nge-error authorize. Kemudian jika tokennya itu string trim perfect atau tokennya itu sama, nah di sini ada perkondisian. Jika tokennya itu nil atau nol itu untuk unauthorized. Nah, tapi jika benar dia bakalan mengembalikan contact with value. Jadi dia bakal ngeklaim dari apa ya? Tokennya itu. Nah, buat cross go ini dia mengizinkan metode HTTP-nya ini buat dipanggil di dalam view-nya. Kemudian next dari router. Nah, routernya ini ada router global sama router global sama router privat. Nah, di sini globalnya itu ada global middleware, jadi semuanya bisa mengaksesnya, yaitu public ini kayak register sama login, dia diarahin buat semuanya bisa mengakses. Tapi kalau di sini, kalau protected itu dia wajib login dulu. Kalau nggak login, dia nggak bakalan bisa mengakses di bagian user, terus bibit, stok, rekomendasi, dan laporan. Mungkin kita bisa masuk langsung ke demonya.
Nah, ini buat demonya kita memakai HTML native karena hanya sebagai inputannya saja atau bagian depannya, bagian luarnya aja. Sebentar, kita jalankan buat yang golangnya dulu. Bentar kita menunggu buat, nah ini buat golangnya sudah jalan, API-nya sudah jalan. Nah, kita masih menggunakan lokal karena tidak di deploy. Next buat demonya. Nah, di sini ada landing page-nya. Di sini ada AgroSeed. Kemudian buat registrasi. Nah, misal registrasinya itu Rahmat. Passwordnya itu tadi lebih dari 4, 3, 4, 5. Nah, di sini ada loginnya. Tadi usernya adalah Rahmat. Passwordnya ada 12345. Nah, di sini akan login buat dashboardnya itu seperti ini. Nah, ini ada manajemen akun. Nah, yang tadi, jika akunnya itu dimuat daftar pengguna, maka dia bakalan nampilin semua akun. Nah, seperti ini. Kemudian ada bibit, tadi menambah bibit. Nah, misal nama bibitnya itu adalah bibit padi 21, kemudian kualitasnya adalah A+. Kemudian stok yang tersedia itu ada 19, kemudian jenis tanah yang cocok itu lepung, misal. Kemudian curah hujan idealnya adalah 90 meter per kubik. Kemudian ditambah, maka dia akan berhasil ditambahkan. Di sini ada padi 21 dengan kualitasnya itu A+, kemudian stoknya. Nah, tadi di database itu ada ID, nama bibit, kualitas, stok, curah hujan, sama jenis tasnya yang cocok. Tapi di sini di mapping buat yang ditampilin itu ada ID, nama bibit, kualitas, sama stok. Dan di filtering jika stoknya itu lebih dari 0. Menggunakan function map, filter, reduce, sama eh, apa map filter reduce, ya benar, map filter reduce. Oke. Next buat update stock di sini juga menggunakan reduce, sorry, filter. Di sini stoknya itu 21. Nah, misal stoknya padi 21 tadi, misal stoknya 19, kita tambahin 1, tadi pakai delta plus 1 jadi positif 1, maka dia akan menambah. Nah, di sini ada stok ditambah menjadi 20. Nah, buat lihat rekomendasi, ini ada misal tanahnya adalah Lampung, curah hujannya adalah 90, dan luas lahannya itu 70. Luas lahannya itu 70 hektar. Bentar, ini. Nah, dia dapatkan rekomendasi, maka dia dapat di padi 21 yang kualitasnya itu A+, dengan kebutuhan jumlah bibit 3.500 pak. Nah, karena di sini luasnya pakai hektar. Oke. Beli lagi buat laporan. Nah, di sini laporan dia nge-get dari user, terus kemudian dia ngejoin, tadi ngejoin dari apa? Di ngejoin dari update. Nah, kemudian tipenya itu adalah tipe masuk karena dia delta plus, jadi tipenya masuk dibuat oleh user siapa? Mungkin demo dari moderator. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.